dan kembali berkewajiban dan bersilaturahmi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berkhusus kepada menurutnya di dalam kitab Aqidah Al-Awam yang mana mungkin banyak dari adat mungkin banyak yang apa karena memang benar bahwasanya Aqidah Al-Awam ini adalah susunan keyakinan kita seorang muslim yang tersusun dalam syair-syair yang disusun oleh Imam Al-Marzuki, yang mana syair ini amat mudah untuk dibaca, amat mudah untuk dimengerti bagi para muslim secara awam. Sebagaimana dikatakan tadi di dalam syair tadi dikatakan wahai aqidatul mufassal wal awami sahlatan biasa. Dan ini adalah susunan akidah seorang muslim yang sangat ringkas dan jelas, walil awami sahlatan biasa. Dan bagi seluruh orang awam dan muslim itu sangat mudah untuk menghafalkannya. Banyak dari fadilah-fadilah yang sangat besar yang Allah berikan, sebagaimana telah menjadikan Rasulullah SAW pada waktu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di dalam mimpi, yaitu mimpi dari Syekh Ahmad Marzuki, dan mengatakan kepada Syekh Ahmad Marzuki ini Rasulullah SAW mengambil tahan mengandung tauhid dan jannah. Ya Ahmad mengambil al-hadi mengandung tauhid dan jannah. Imam Ahmad Marzuki usul ini atas kehendak dari Rasulullah SAW, yang mana beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dan diajarkan susunan akidah ini sehingga lalu ditulis dan dihafalkan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menghafal ini syair akidah, dikatakan insyaAllah dapat masuk ke dalam surga Allah. Jangan hafal saja. Maka itu dilihat sebagai orang Jumat, ada kepada dia awal sebelum bahasannya, supaya kita nanti setiap pekannya, insyaAllah kita bisa. Meneruskan yang mana kita sampai kepada bait dikatakan Fatimah Zahra Fatimah Ali wa Muhammad Sultani Fadluhu jadi dari anak-anaknya Rasulullah. Coba kalau kita tanya satu-satu pada diri kita, ada nggak yang hadir di sini hafal sama anak-anaknya Rasulullah? Siapa saja? Hafal nggak sama anak-anaknya Rasulullah? Tadi ada juga satu Allah itu adalah satu dengan berkuri itu anu gasir waktu bahwa itu bahwa bila ini atau terakhir bila ini tak dalam ada terakhir itu ia hari itu anak Rasulullah siapa
Jangan juga anak-anaknya, ya, anak-anaknya Islam, jangan hafal nama Islam, jangan cuma hafal ya, nama-nama orang kafir, sedangkan nama-nama dari anak-anak Rasulullah SAW tidak dihafal. Karena sudah menjadi wajib bagi kita untuk mencintai mereka, mengenal mereka, meneladani mereka, mengambil dari apa yang bisa kita ambil dari sifat-sifat mereka yang luhur. Karena tidaklah mereka mempunyai sifat-sifat yang luhur kecuali mereka mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan dari semua anak Rasulullah SAW ada 4 orang wanita, yaitu putri-putrinya Rasulullah SAW. Dikatakan para hari kami perlu menjadi Zainab pun, ya, lalu dikatakan dan Fatimah. Sebenarnya susunannya itu Siti Zainab dulu, baru Kulsum, Ruqayyah, baru Fatimah. Tetapi di dalam bentuk ini ternyata sesuai dengan kesulitan kalian. Saya adalah Fatimah Zahra. Beliau adalah putri sayangan dari Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang wanita yang mana telah diberikan kabar oleh Rasulullah SAW, Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, bahwasanya Sayyidatun Fatimah ini adalah seorang wanita pemimpin para wanita-wanita ahli penghuni surga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau radhiyallahu ta'ala anha sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai begitu besar kecintaan Rasulullah kepada beliau, tidaklah Rasulullah melakukan perjalanan kecuali ke rumah terakhir yang Allah kunjungi. Jadi kalau Rasulullah pergi melakukan peperangan atau melakukan perjalanan jauh, rumah terakhir dan di rumah itu dia berlama-lama duduk, yaitu di rumah Fatimah. Dan tidaklah Rasulullah datang dari suatu perjalanan jauh kembali ke kota Madinah, maka rumah yang pertama dimasuki oleh Rasulullah dan disambangi oleh Rasulullah adalah rumahnya Sayyidatun Fatimah radhiyallahu ta'ala. Dan beliau Rasulullah SAW pernah satu hari mendatangi seseorang di bentuk rumahnya Rasulullah SAW. Lalu dibuka oleh Rasulullah SAW. Dan orang tersebut mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lalu orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah 3 hari ini tidak makan. Maka aku minta keridoanmu kalau kau punya makanan bagi aku, karena aku tidak makan dosa orang itu selama 3 hari. Dan Rasulullah SAW adalah seseorang yang mulia hatinya, yang mulia bagi pemberinya. Pasti dia akan memberi. Tetapi pada saat itu Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, kalau kau datangnya lebih dulu atau datangnya dari tadi aja, pasti aku kasih. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa, tidak punya apa, karena sudah aku kasih semuanya ke semua orang. Lalu itu orang dengan hati yang sedih minta izin untuk pergi kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah menahannya dan berkata, kau pergi ke satu rumah yang mana apabila kau masuk ke rumah tersebut tidak akan tampak tanganku. Kau tidak akan pulang dengan shell. Kau tidak akan pulang dengan tangan kosong. Rumah siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, ke rumah anakku Fatimah.
Lalu datang beliau orang tersebut sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah, kalau masih ada tempat. Ditutup pintunya, lalu keluar Sayyidah Fatimah lewat balik pintu dan bertanya, wahai anaknya Rasulullah, wahai putrinya Rasulullah, aku datang kemari atas pesan dari ayahmu. Dan bahwasanya beliau mengatakan, apabila aku datang ke rumahmu, aku tidak akan pulang dengan tangan hampa atau pulang dengan tangan kosong. Lalu Sayyidah Fatimah mengatakan dari balik pintunya, mengatakan, apa gerangan keperluanmu? Lalu orang tersebut mengatakan, ya Fatimah, aku sudah 3 hari tidak makan sekeras keluarga itu. Apakah ada sedikit dari rezeki yang bisa kau bagi untuk diriku dan keluargaku untuk memenuhi hajat kami untuk bisa makan sedikit waktu? Dan di saat itu bahwasanya Sayyidatina Fatimah pun tidak mempunyai apa-apa dan beliau pun belum makan apa-apa, tapi dia punya satu kalung emas pemberian dari suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia tidak punya apa-apa. Coba kalau kita lihat sekarang, ada tak orang yang lagi susah mau kasih? Misalnya kita lagi susah nih, ada orang yang bilang mau kasih, susah, dia lagi susah, jangan. Tapi lihat putrinya Rasulullah SAW sudah punya kalung emas satu-satunya, pemberian dari suaminya dikasih dengan cuma-cuma untuk orang tersebut. Dikasih oleh Fatimah. Ini aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya satu kalung emas. Kamu pergi ke pasar, ya kamu jual uangnya, kamu beli makanan buat keluarga. Lalu dengan senang hati ini orang keluar dari rumah Fatimah, minta izin pergi ke pasar membeli dan dijual emasnya. Dijual emasnya dapat 20 dirham. Dapat 2000 dirham. Itu dibeli oleh seorang saudagar yang datang dari jauh. Lalu dipakai kalung oleh saudagar tersebut, dia punya istri, dipakaikan kalung tersebut yang harus dia beli dari orang tersebut yang minta kepada Fatimah, yang dibeli 2000 dirham, dikasihnya kalung istri. Lalu subhanallah, ini kalung bisa berbicara sampai mengeluarkan ucapan sehingga terdengar di telinga saudagar tersebut, dikatakan aku itu untuk dipakai lagi oleh Allah. Jadi ini kalung ini sudah berapa? Saudagar ini tahu